Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah Betaria Lumantoving, NIM 20110111019, kelas BKA semester 1. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil uas saya yang pertama. Bahan ajar yang saya pakai adalah buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling yang ditulis oleh Profesor Iki Pitarsana, MPD Kons pada tahun 2020. Adapun bunyi kata pengantar pada buku ini, puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, maka buku Dasar-Dasar Bimbingan Konseling ini selesai tepat pada waktunya. Buku ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai seorang konselor sejati. Mendalami dasar-dasar bimbingan konseling ini membawa dampak berarti terhadap kemampuan dalam pemahaman untuk konseling di sekolah. Akhir kata, semoga ini memperkaya pemahaman calon konselor dalam menangani siswa di sekolah. Singaraja, September 2020, oleh penulis Profesor Iki Pitarsana, MPD Kons, tertanda tangan. Daftar isi pada buku ini yaitu halaman judul, kata pengantar, daftar isi bab 1 dasar-dasar bimbingan konseling yakni pendahuluan, pengertian dasar-dasar pengertian bimbingan, pengertian konseling, tujuan bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, peran dan fungsi bimbingan dan konseling. Bab 2 landasan bimbingan dan konseling yakni pendahuluan, landasan filosofis, landasan hukum, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, landasan pedagogis. Bab 3 jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling yakni pendahuluan, jenis kegiatan pendukung. Bab 4 kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yakni pendahuluan dan jenis kegiatan pendukung. Bab 5 bidang-bidang bimbingan dan konseling yakni pendahuluan, jenis bidang bimbingan dan konseling. Bab 6 kode etik konselor di Indonesia yakni pendahuluan, kualifikasi dan kegiatan profesional. Bab 7 hubungan profesi bimbingan dan konseling yakni pendahuluan, hubungan profesi bimbingan konseling dengan kesehatan, hubungan profesi bimbingan konseling dengan psikologi, hubungan profesi bimbingan konseling dengan psikoterapi. Bab 8 contoh kasus-kasus dalam bimbingan konseling. Bab 9 teori dan teknik konseling, strategi modifikasi kognitif, teori konseling psikoanalisa, teori konseling self, teori konseling psikodinamika, teori konseling berpusat pada pribadi, teori konseling gestalt, teori konseling analisis transaksional, teori konseling realita, teori konseling behavioral, teori konseling rasional emotif. Bab 10 sejarah konseling dan akar filosofisnya. Bab 11 konseling perkembangan profesi. Bab 12 spesialis dalam konseling. Bab 13 asosiasi profesional standar dan kredensial. Bab 14 tentang legal dan etika konseling. Dan yang terakhir, daftar referensi. Ada pula landasan-landasan dasar bimbingan dan konseling pada buku ini. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan hukum, yang ketiga landasan sosial, yang keempat landasan ilmiah dan teknologi, dan yang kelima landasan pedagogi. Asas-asas dalam bimbingan konseling yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas kenormatifan, asas keterpaduan, asas keahlian, asas ahli tangan kasus, dan asas tuturi handayani. Teori-teori bimbingan dan konseling yakni teori konseling psikoanalisa, teori konseling self, teori konseling psikodinamika, teori konseling berpusat pada pribadi, teori konseling gestalt, teori konseling analisis transaksional, teori konseling realita, teori konseling behavioral, dan teori konseling rasional emotif. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah hal yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah proses layanan bimbingan dan konseling berlangsung
yang bersifat mendukung yang akan memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap keberhasilan konseling. Jenis-jenis kegiatan pendukung menurut peraih Hipno pada tahun 2017 pada halaman 235, aplikasi instrumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungannya yang dapat dilakukan menggunakan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes, dengan tujuan memahami segala karakteristik dan karakter lingkungan peserta didik. Informasi yang diungkap yaitu kondisi dinamik fungsional psikologis, kondisi individu, kondisi keberagaman dan berwarganegaraan, kondisi potensi bermasalah atau mengalami masalah, kondisi dasar psikologi, kondisi kegiatan dan hasil belajar, kondisi lingkungan dan keluarga, kondisi hubungan sosial, kondisi arah pengembangan pilihan dan pernyataan karir, dan kondisi dinamik fungsional psikologis. Hasil pemberian aplikasi instrumentasi berguna untuk 1. Perencanaan program layanan bimbingan dan konseling, baik yang bersifat program dalam harian, mingguan, bulanan, semester, dan bahkan tahunan. 2. Penetapan peserta layanan. Yang ketiga, hasil instrumentasi dapat dijadikan sebagai isi atau materi dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, hasil instrumentasi dapat dijadikan sebagai tindak lanjut layanan yang akan diberikan kepada konseling. Yang kelima, hasil instrumentasi juga dapat dijadikan sebagai langkah dan upaya pengembangan. Contoh-contoh pelaksanaan aplikasi instrumentasi ada 3, yaitu yang pertama, pemberian angket, yang kedua, tes inteligensi, yang ketiga, tes bakat dan minat. Himpunan data. Himpunan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Perencanaan menetapkan jenis dan klarifikasi serta sumber-sumbernya, menetapkan bentuk himpunan data, menata fasilitas, menetapkan mekanisme pengisian, pemeliharaan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan konselor. Yang kedua, pelaksanaan matematik dan memasukkan ke dalam file sesuai dengan klasifikasi, memanfaatkan data, memelihara dan mengembangkan file. Yang ketiga, evaluasi dan analisis keefektifan dan keefisienan data yang telah dikumpulkan serta tingkat kebermanfaatannya. Yang keempat, tindak lanjut, yaitu sebagai respon yang diberikan terhadap kondisi himpunan data. Konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan konseling dalam satu pertemuan yang dihadiri pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi tertuliskannya masalah konseling. Yang secara umum, tujuan diadakannya konferensi kasus adalah untuk mengusahakan cara yang terbaik bagi pemecahan masalah yang dialami siswa atau konseling. Secara khusus, tujuan konferensi kasus adalah A. Mendapat konsistensi kalau guru atau konselor ternyata menemukan berbagai data atau informasi yang dipandang saling bertentangan atau kurang serasi satu sama lain atau cross-check data. B. Mendapatkan konsensus daripada peserta konferensi dalam menafsirkan data yang cukup komprehensif dan pelik yang menyangkut data siswa guna memudahkan pengambilan keputusan. C. Mendapatkan pengertian, penerimaan, persetujuan, dan dari komitmen peran dari para peserta konferensi tentang permasalahan yang dihadapi siswa beserta upaya pengentasannya. Fungsi konferensi kasus ada 5. Yang pertama, fungsi pemahaman. Semakin lengkap dan akuratnya data tentang permasalahan yang akan dibahas, maka semakin dipahamilah secara mendalam permasalahan itu. B. Fungsi pencegahan. Fungsi ini digunakan untuk menangani permasalahan yang dimaksud dalam arah pencegahan kemungkinan terjadi hal-hal yang merugikan. 3. Fungsi pengentasan. Fungsi ini digunakan untuk menangani permasalahan yang dimaksud dalam arah pengentasan masalah yang dialami oleh konseling atau individu yang masalahnya dibahas itu. 4. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan, yaitu hasil konferensi dapat digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan potensi individu yang terkait permasalahan yang dibahas. Yang kelima, fungsi advokasi, yaitu
tercegahnya dan terentaskannya permasalahan, serta berkembangnya terpeliharanya berbagai potensi yang dimaksud, hal-hal konseling yang terkait dapat terjaga dan terpelihara aktualisasinya. Secara spesifik, konferensi kasus membahas suatu permasalahan yang dialami oleh siswa atau konselor tertentu dalam suatu forum diskusi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti guru pembimbing, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan tenaga ahli lainnya yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau data. Permasalahan yang dikonferensikan, dialami, dan dianalisis dari berbagai segi, baik rincian masalahnya, penyebabnya, dan sudut dan sangkut paut antara berbagai hal yang ada di dalamnya, maupun berbagai kemungkinan pemecahan serta faktor-faktor penunjangnya. Melalui adanya konferensi kasus ini, dapat terbina kerjasama yang harmonis di antara peserta pertemuan dalam mengatasi masalah yang dialami konseling. Konferensi kasus dapat ditempuh melalui 1. Kepala sekolah atau koordinasi BK mengundang para peserta konferensi kasus, baik atas inisiatif guru, wali kelas, maupun konselor sendiri. Yang diundang adalah orang-orang yang memiliki pengaruh kuat atas permasalahan yang dihadapi siswa dan mereka yang dipandang memiliki keahlian tertentu terkait dengan permasalahan yang dihadapi siswa, seperti orang tua, bikin kepala sekolah, dan bila perlu mendatangkan ahli dari luar yang berkepentingan dengan masalah siswa, seperti psikolog, dokter, polisi, dan ahli terkait lainnya. 2. Kepala sekolah atau konselor menyampaikan maksud dan tujuan konferensi kasus serta pemenuhan asas dalam bimbingan dan konseling. 3. Guru atau konselor menampilkan dan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau konseling. Yang keempat, peserta lain mendiskusikan dan dimintai tanggapan, masukan, dan kontribusi. Yang kelima, menyimpulkan beberapa rekomendasi atau keputusan. Pertemuan konferensi kasus dapat dilakukan secara satu, kelompok non-formal, yaitu pertemuan konferensi kasus tidak dilakukan secara resmi. Yang kedua, pendekatan informatif, yaitu dengan memperhatikan norma-norma dan dilakukan secara aktualisasi. Yang ketiga, pembicaraan terfokus, yaitu peserta konferensi bebas mengembangkan apa yang diketahui, dipikirkan, dirasakan, dialami, dan atau dibayangkan akan terjadi. Yang keempat, terminasi proses, yaitu pertemuan konferensi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, kunjungan rumah. Yang keenam, tampilan kepustakaan, yaitu menyelesaikan masalah konseling melalui pemanfaatan kepustakaan. Yang ketujuh, alih tangan kasus, yaitu memindahkan penanganan kasus terhadap pihak-pihak yang telah kompeten. Adapun kondisi yang tidak menjadi penanganan bimbingan dan konseling, yang pertama, penyakit fisik, yang kedua, kriminalitas, yang ketiga, psikotropika, yang keempat, guna-guna, yang kelima, masalah yang dimintai bantuan dukun atau paranormal, yang keenam, keabnormalan akut. Demikian hasil presentasi dari saya tutup dengan parama Santi. Om Santi Santi Om. Alasan saya memilih jurusan bimbingan konseling yang pertama karena cita-cita saya sendiri sebagai seorang guru. Yang kedua, karena menurut saya profesi bimbingan konseling masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari kekurangan profesi bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan profesi bimbingan konseling ini karena kekurangannya digantikan oleh guru-guru yang bukan jurusan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, karena menurut saya profesi bimbingan dan konseling ini sangat membantu masyarakat, terutama siswa, dalam memahami dirinya sendiri dan menyelesaikan permasalahannya. Larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kesatu, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Mengapa Front Pembela Islam atau FPI dinyatakan terlarang? Menurut saya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak aksi yang telah dilakukan oleh FPI sejak awal kemunculannya, mulai dari aksi penolakan kedatangan anggota parlemen Israel, aksi demo pada masa pemerintahan Gubernur Sutioso,
pada tahun 1999 untuk menutup segala tempat maksiat pada bulan Ramadan pada saat itu. Dan menurut saya mengenai hal tersebut, ialah apa yang dilakukan FPI memang salah dengan niat yang tidak dibarengi dengan aksi atau tindakan yang mencerminkan keagamaan, karena FPI merupakan organisasi keagamaan, namun sepanjang sejarah sejak kemunculannya malah banyak menuai pro dan kontra. Seperti baru-baru ini terdengar kabar pengawal imam besar FPI yang melakukan penyerangan terhadap aparat. Tidak terlepas dari itu, secara hukum FPI telah menyalahi aturan kegiatan ormas seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas. Dan permasalahan selanjutnya yaitu karena anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. FPI yang hanya ormas tidak memiliki hak untuk menyisir lokasi-lokasi razia tersebut, dan kegiatan tersebut telah menyalahi aturan sebagaimana yang telah saya sebutkan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Demikian hasil UAS dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om.